Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Baik, untuk hari ini saya akan membacakan fikih Islam tentang syurutus siyam, yaitu syarat-syarat puasa. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tatakawwanu syurutus siyam min syurutil wujubi wa syurutis sihhah. Adapun pembagian untuk syarat-syarat puasa itu ada kalanya syarat-syarat wajib dan ada kalanya syarat-syarat sah. Wal farqu bainaha anna syurutal wujub, dan perbedaannya adalah anna syurutal wujud, kalau syarat-syarat wajib hiya kullu ma idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum. Syarat-syarat wajib yaitu ketika telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka seseorang itu wajib puasa. Amma syurutus sihah, adapun syarat-syarat sah itu adalah ketika sudah memenuhi syarat-syarat sah tersebut maka sahlah puasanya. Gitu ya. Wa tafsiluhuma ma yali, dan perinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajib puasa. Yushtaratu li wujubis siyam Ramadan an tatawaffaral umurut taliyah. Disyaratkan untuk wajib puasa Ramadan agar memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, al-Islam, yaitu Islam. Fala yajibu shaum 'alal kafir, maka tidak diwajibkan puasa bagi orang yang kafir. Bimakna annahu la yutalib fi darid dunya bisyam, dengan makna bahwa seorang kafir itu tidak dituntut di dalam rumah dunia, di dunia ini dengan puasa. Amma fil akhirah fal kafiru yu'aqabu ala kufri. Adapun ketika di akhirat seorang kafir itu akan disiksa karena kekafirannya. Wa ala tarkihi li furu'il islami aidon, dan karena meninggalkan beberapa cabang-cabang tentang Islam. Ya, orang kafir itu juga akan disiksa karena kekafirannya dan juga karena tidak menjalankan beberapa kewajiban dalam Islam. Wa amal murtadu fayajibu alaihi al-qada, adapun seseorang yang murtad yang setelah Islam kemudian dia keluar dari Islam kemudian masuk lagi, nah maka dia wajib mengqadai. Idza raja'a ilal islami tawlidan alaihi, maka dia wajib mengqadai puasa ketika telah kembali ke Islam untuk mempersulitkannya. Ya. Makanya jangan main-main. Ketika sudah Islam tetap harus Islam. Jangan keluar kemudian masuk lagi, keluar masuk lagi. Nah, itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya syarat wajib puasa yang kedua yaitu at-taklif. Wa yuqsadu bit-taklifi ayyakunal muslimu balighan aqilan. Yang dimaksud dengan taklif di sini adalah seorang muslim yang baligh dan berakal. Ya. Fa in faqada ahadu hadainil wasifaini saqatat sifatut taklifi anhu. Ketika salah satu dari sifat ini tidak ada, maka tidak termasuk mempunyai sifat taklif. Yaitu tadi taklif ya, seorang muslim yang sudah baligh dan berakal. Wa idza saqatat sifatut taklif anhu lam yutalib bi syai'in minal wadha'ifi diniyah. Ketika telah gugur salah satu sifat taklif tadi,
ya, maka tidak dituntut dengan sesuatu kewajiban-kewajiban tugas-tugas agama. Ya, walakinil wali fayajibu alaihi ayyamura as-sabiyah bisiyami li sab'i sinina wa yudrabuhu idza tarakahu li 10 sinina intaqahu. Nah, tetapi wajib bagi seorang wali untuk memerintahkan anaknya berpuasa ketika anaknya telah berumur 7 tahun. Dan memukulnya, ini memberi pukulan pendidikan ya, ketika seseorang itu meninggalkan puasanya pada umur 10 tahun ketika dia mampu. Nah, itu tadi yang disebut dengan taklif. Jadi at-taklif itu adalah seorang muslim yang mukallaf ya, yaitu yang baligh dan berakal. Dia kalau sudah baligh dan berakal maka wajib puasa. Ketika hanya berakal saja, belum baligh, nah seperti anak kecil ya, umur 7 tahun, maka orang tua harus memerintahkannya, melatihnya untuk berpuasa. Ketika sudah umur 10 tahun, maka harus ditegaskan lagi untuk belajar berpuasa. Kemudian ketika baligh tidak berakal, nah seperti orang gila itu ya, maka dia tidak wajib berpuasa. Itu yang disebut dengan taklif atau mukallaf, yaitu seorang muslim yang baligh dan berakal, maka dia termasuk wajib berpuasa. Selanjutnya syarat wajib puasa yang ketiga yaitu al-itaqah. Al-itaqah itu adalah mampu. Tokoh ya, mampu. Ai al-qudratu alaihi, yakni mampu mengerjakan puasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Dan itaqah di sini mampu itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kalanya mampu secara hissan, secara fisiknya, wa syar'an, dan memang syar'inya ya, pada dirinya sendiri. Amal itaqatu hissan, adapun kemampuan fisik, fala yajibu as-shamu 'ala syaikhil haram wal marid alladhi la yurja buru'ahu. Maka tidak diwajibkan puasa bagi seorang yang sudah tua renta, yang tua sekali dan lemah. Kemudian juga tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, nanti ini membayarnya dengan fidyah, mengganti 1 hari dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 hari pada orang miskin, memberi beli nasi bungkus misalnya ya, nasi kemudian ada lauknya, dikasih pagi, siang dan sore, itu diberikan pada fakir miskin. Itu yang disebut dengan membayar fidyah. Baik, selanjutnya wa amal itaqatu syar'an, dan yang dimaksud dengan itaqah syar'i di sini adalah fala yajibu 'alal haidi wan nufasa, maka tidak wajib puasa bagi seorang perempuan yang haid dan yang nifas. Nah, ini termasuk kemampuan yang syar'i. Memang pada dirinya sendiri ya, haid dan nifas, itu tidak wajib berpuasa. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat yaitu as-sihhatu, yaitu sehat. Fala yajibu shamu 'alal maridi, maka tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang sakit. Wa dhabitul maradil mubihi lil fitri huwa alladhi yakhafu minhu al-halak aw ta'akhkhur shifa
au ziyadatul marid bal yajibu 'alaihi fitru 'inda idin in istaddal maradu awil alam. Dan yang pasti bagi seorang yang sakit ya, yang sakit itu hendaklah berbuka ya, ketika dikhawatirkan akan menyebabkan kematian atau akan mengakhirkan kesehatannya akan lebih lama nanti kalau berpuasa, akan tambah sakit. Nah, maka dia itu wajib untuk berbuka. Wajib berbuka, wajib makan. Ketika sakitnya akan lebih parah, maka dia wajib berbuka. Ketika sudah sembuh nanti bisa diqadha di hari yang lain. Begitu ya. Selanjutnya syarat wajib puasa yang kelima yaitu al-iqamah atau muqim. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan qadaru samani isnan wa samanin kilometer mubahan. Maka tidak wajib bagi seorang musafir yang jauh dan jaraknya itu sampai 82 km dan safarnya ini karena hal yang mubah, bukan karena maksiat. Wa yustaratu aidan li jawazil fitri fi safar ayyusafira qabla tulu'il fajri. Dan disyaratkan juga yang diperbolehkan untuk berbuka pada safar seorang yang musafir ini hendaklah dia musafir sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh sudah musafir. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Kalau masih setelah sahur kan kita masih mukim ya, masih bisa untuk sahur, masih bisa untuk mencoba berpuasa. Nah, seorang musafir jadi ini disyaratkan berangkatnya itu sebelum fajar, sebelum sahur, gitu ya. Jadi di perjalanan tidak bisa sahur. Ini boleh tidak berpuasa. Dan wajib diganti di hari yang lain. Wa illam yashuqqal musafir ala shaum fal afdalus shaum. Ketika tidak menyulitkan bagi seorang musafir itu berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Fal afdal shaum, maka lebih baik dia berpuasa. Wa in syaqqa fal fitru afdal. Ketika sulit, dan ketika jadi musafir karena panas, karena lapar mungkin ya, sulit untuk berpuasa, maka berbuka itu lebih baik. Gitu ya. Selanjutnya syurutus sihhatis shaum. Ini ya, syarat-syarat sah puasa. Yushtaratu li sihhatis shaum asyurutut taliyah. Disyaratkan sahnya puasa itu syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'un nahar. Maka disyaratkan seseorang itu menjadi orang muslim di sepanjang siang Ramadan. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumu. Ketika murtad sebentar saja, maka puasanya batal. Tuh ya. Jadi syarat sah puasa yang pertama Islam. Yang kedua al-aqlu, yaitu berakal. Ai at-tamyiz, yaitu bisa membedakan antara hal baik dan yang buruk. Fala yasihu shaumul majnun wa tiflu ghairul mumayyiz li faqdanin niyah. Maka tidak sah puasanya seorang yang gila dan seorang bayi laki-laki, anak laki-laki yang belum bisa membedakan
antara baik dan buruk. Li faqdanin niyah, karena tidak adanya niat. Nah, yang pertama wajib puasa itu adalah niat ya. Wa yasihu shamus sabil mumayyiz. Tapi sah seorang anak ya, misalnya umur 10 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun, dia mumayyiz, bisa membedakan, bisa berniat. Nah, maka sah puasanya kalau dia berpuasa. Wa ammal alma'u was-sukr idza amma jami'un nahar batala shaum. Dan adapun seseorang yang ayan-ayanan atau mabuk, ya, mabuk di sepanjang siang, maka batal puasanya. Amma idza afaqa walau lahdah wahidah sahha shaumuhu. Adapun ketika sadar sebentar saja, maka sahlah puasanya. Nah, gitu ya. Kalau sepanjang siang dia tidak sadar, maka tidak sah puasanya. Ketika di siang hari dia sadar sebentar saja bahwa dia itu berpuasa, maka sahlah puasanya. Gitu ya. Jadi syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Al-aqlu. Kemudian syarat sah puasa yang ketiga yaitu an-naqa'u minal haidi wan nifas, yaitu bersih atau murni, bersih dari haid dan nifas. Fa yushtaratu an takunal mar'ah thahirah jami'un nahar. Maka disyaratkan seorang perempuan itu suci di sepanjang siang Ramadan. Ya, di sepanjang waktu berpuasa. Falau hadat fi akhiri lahdah minan nahari batala saumuha. Meskipun dia haid di akhir mau berbuka, sebentar saja dari siang itu ya, mau berbuka itu dia haid. Belum waktunya berbuka, haid. Maka puasanya batal. Harus diganti di hari yang lain. Wa kadzalika law taharat asna'ahu walakinna yusannu lahal imsaku min ghairi niyatis shaum. Dan juga ketika seorang perempuan itu suci di tengah-tengah Ramadan, misalnya sucinya siang, ya, siang. Maka tetapi dia itu disunahkan untuk imsak, untuk menjaga tidak makan sembarangan. Nah, disunahkan untuk menjaga tanpa niat berpuasa. Gitu ya. Jadi syarat yang ketiga itu suci, bersih dari haid dan nifas. Kemudian syarat sah yang keempat yaitu al-ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaum. Mengetahui adanya waktu ya supaya puasanya itu diterima. Ayya'lama annal yaum alladhi yuridu ayyasumahu yasihu fihi shaum. Yakni mengetahui bahwa hari yang dia inginkan untuk berpuasa itu sah, bahwa memang benar-benar sekarang tanggal 1 Ramadan misalnya. Ya, sekarang 1 Ramadan, maka saya akan berpuasa. Nah, ya. Bi alam yakun minal ayyamil lati naha 'anis siyami fiha. Dan mengetahui bahwa bukan akhir bulan Sya'ban. Kalau akhir bulan Sya'ban itu kan dilarang berpuasa karena khawatir sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tuh ya. Wa sayati bayanuha insyaallah, dan akan dijelaskan penjelasannya setelahnya insyaallah. Alhamdulillah, itu tadi telah saya jelaskan, kita baca bersama, kita dengarkan bersama tentang syarat-syarat puasa. Ada beberapa latihan ya, pertanyaan. Saya bacakan ini pertanyaannya. Yang pertama, mal farqu baina syartil wujub
wa syartis sihah. Apa perbedaan antara syarat wajib dan syarat sehat? Syarat sah ya. Kalau syarat wajib itu adalah ketika memenuhi syarat tersebut maka seseorang wajib berpuasa ya, yaitu Islam, kemudian taklif, mukallaf, yaitu balik dan berakal, kemudian mampu, sehat gitu ya, dan mukim. Kalau syarat sah itu apabila telah penuh memenuhi syarat sah tersebut maka sahlah puasanya. Syarat sah puasa itu apa? Yaitu Islam, berakal, dan suci dari haid dan nifas, serta mengetahui waktu berpuasa. Tuh ya. Jadi untuk membedakan syarat wajib itu adalah syarat wajib yang apabila seseorang memenuhinya maka wajib berpuasa. Kalau syarat sah, apabila seseorang memenuhinya maka sahlah puasanya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Min syuruti wujubi siyam al-itaqah hissan wa syar'an. Wa ma yal itaqah syar'an. Di antara syarat-syarat wajib puasa itu adalah al-itaqah, yaitu mampu, baik hissan yaitu fisiknya, wa syar'an dan syaraknya. Wa ma yal itaqatu syar'an, dan apa yang dimaksud dengan itaqah syar'an, mampu dalam segi syaraknya itu apa? Yaitu bukan haid dan nifas ya. Jadi di sini itaqah syar'an itu adalah seseorang yang bukan haid dan nifas. Maka seseorang yang tidak haid dan nifas maka dia wajib berpuasa untuk perempuan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mada taf'alul haid in taharat asna'a nahari Ramadan? Apa yang dilakukan seseorang yang haid ketika telah suci di tengah-tengah siang bulan Ramadan? Apa yang dilakukan? Ya, yaitu apa tadi? Walakin yusannu laha al-imsaku min ghairi niyatis shaum. Disunahkan bagi dia untuk imsak, yaitu mencegah ya. Mencegah tanpa niat berpuasa. Itu ketika seorang haid yang suci di siang hari, disunahkan untuk mencegah tanpa niat berpuasa. Begitu ya. Alhamdulillah telah selesai pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.